Salam, selamat siang sahabat terkasih. Siang hari adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, menenangkan hati dan mengisi kembali roh kita dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca satu bagian yang sangat kuat dari surat Paulus, yaitu Galatia 5 ayat 16-26, tentang hidup menurut roh dan melawan keinginan daging. Ini adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya karena Paulus menjelaskan perbedaan yang sangat jelas antara pola hidup dunia dan pola hidup roh. Mari siapkan hati, tenangkan pikiran, dan izinkan firman Tuhan menuntun hidup kita. Mari kita membaca dari ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sahabat terkasih, ayat-ayat ini mengingatkan bahwa hidup rohani bukan hanya tentang tahu yang benar, tetapi tentang dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Ada pergumulan, tetapi Roh memberi kemenangan. Ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sahabat terkasih, Paulus tegas, hidup dalam daging menghasilkan kerusakan. Daftar ini bukan beban untuk menghakimi, tetapi untuk menjadi cermin, apakah ada dosa yang harus kita lepaskan hari ini? Ayat 22-23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24-26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sahabat terkasih, bagian ini menunjukkan dua jalan hidup yang sepenuhnya berbeda. Satu, jalan daging, yaitu mengikuti hawa nafsu, diperbudak keinginan, menghasilkan kerusakan hubungan, dan membawa manusia semakin jauh dari Tuhan. Paulus menyebut perbuatan daging ini nyata, artinya sifatnya jelas terlihat dan jika dibiarkan merusak hati dan hidup seseorang. Yang kedua, jalan roh, membawa damai, menghasilkan karakter, mengubah hati, memulihkan hubungan, memperkuat iman. Kehidupan yang dipimpin oleh roh memberi arah baru, bukan sempurna seketika, tapi bertumbuh hari demi hari. Paulus menutup bagian ini dengan kalimat, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya, hidup rohani bukan teori, harus tampak dalam sikap, perkataan, dan keputusan setiap hari. Ini adalah panggilan untuk hidup yang berbeda, hidup yang memuliakan Allah. Sahabat terkasih, mari kita renungkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah hari ini kita sedang mengikuti roh
atau mengikuti daging? Yang kedua, buah roh apa yang ingin Tuhan temukan lebih kuat dalam hatiku siang ini? Izinkan Roh Kudus bekerja, bukan dengan paksaan, tapi dengan penyerahan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu dari Galatia 5. Ajari kami untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Bentuk hati kami, pikiran kami, dan sikap kami agar selaras dengan karakter Kristus. Penuhi kami dengan buah roh setiap hari. Di tengah aktivitas siang hari ini, biarlah kami tetap dipimpin oleh Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Jika firman Tuhan ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.